Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Saya berwakil dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hukum-hukum Islam yang disepakati, yaitu ijma' dan qiyas. Kita tahu bahwa hukum Islam itu yang disepakati ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Ijma' dan qiyas merupakan hukum yang disepakati yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Adapun ijma' dan qiyas ditetapkan atau diputuskan sebagai hukum Islam itu untuk memudahkan muslim menjawab urusan masa kini yang tidak tertulis di dalam Al-Quran dan hadis. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama adalah ijma'. Menurut definisi secara bahasa, ijma' berarti kesepakatan atau sepakat atau konsensus yang memiliki dua arti. Yang pertama adalah al-azmu ala syai' atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah pada surat Yunus ayat 71. Kemudian yang kedua ada ijma' berarti sepakat itu sendiri. Hal ini dilihat dalam surat Yusuf ayat 15. Jadi yang kedua adalah secara istilah. Secara istilah banyak ulama yang mengatakan. Saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama menurut Al-Ghazali dalam kitabnya itu Al-Mustafa menjelaskan bahwa ijma' adalah kesepakatan umat Muhammad SAW yang berkaitan dengan urusan agama yang tidak tertulis dalam Al-Quran setelah Nabi Muhammad wafat. Yang kedua menurut ahli sunnah yang diungkapkan oleh Khalaf Abdul Wahab, ijma' adalah semua hal, kesepakatan adalah semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasul wafat dan atas suatu hukum syarak mengenai suatu kasus. Sudah jelas bahwa ijma' berarti kesepakatan yang ditetapkan atau diputuskan setelah Rasulullah SAW wafat. Ijma' juga hanya membahas, ijma' dan qiyas juga hanya membahas tentang hukum amaliyah, bukan hukum akidah. Kemudian ada macam-macam ijma'. Yang pertama ada ijma' sharih, berarti bersih atau murni, yaitu kesepakatan mujtahid terhadap hukum mengenai sesuatu peristiwa. Masing-masing bebas mengeluarkan pendapat. Kedua ijma' sukut, yaitu dengan cara macamnya ini. Yang kedua adalah ijma' sukuti, yaitu meskipun si mujtahid itu diam, berarti dia sudah sepakat dengan apa yang diijtihadkan. Kemudian ada unsur atau rukun ijma'. Tentang rukun atau unsur ijma' di kalangan ulama usul ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Menurut Khalaf Abdul Wahab itu ada 4. Yang pertama adanya kesepakatan sejumlah mujtahid pada suatu masa tentang peristiwa yang terjadi. Kesepakatan ini harus dari sejumlah mujtahid dan tidak dipandang ijma' jika hanya ada seorang mujtahid. Jadi rukun yang pertama ini adalah ketika berijtihad itu harus ada beberapa mujtahid. Tidak ditentukan jumlahnya di sini. Yang jelas jika ada satu mujtahid saja itu tidak bisa, tidak dianggap sah. Kemudian yang kedua ada kesepakatan para mujtahid itu harus berasal dari semua tempat dan golongan. Jadi yang kedua rukunnya yaitu semua mujtahid itu harus hadir ketika diadakannya ijtihad. Jika tidak semua hadir dari setiap golongan daerah, maka tidak dianggap sah. Dan yang ketiga ada kesepakatan para mujtahid itu harus nyata, jadi harus tertulis, jelas diucapkan, dan harus nyata perbuatannya. Kemudian yang keempat adalah kesepakatan yang bulat, jadi semua mujtahid itu harus setuju apa yang telah diijtihadkan. Jika ada yang
sebagian kecilnya tidak setuju atau menyalahinya, maka tidak dianggap itu sebagai ijtihad. Itu mengenai ijtihad. Kemudian ada kias. Kias secara etimologi berasal dari masdar bahasa Arab, yaitu qasa yaqisu, yang berarti mengukur atau mengetahui ukuran sesuatu, atau dapat juga diartikan takdiru syai'in bi syai'in akhar, yaitu menimbang menyamakan antara dua hal, mengukur satu dengan suatu yang lainnya. Itu juga dapat diartikan mengukur dan menyamakan antara dua hal, baik yang konkret maupun yang abstrak. Sedangkan secara terminologi, kias ialah menetapkan suatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya dalam hukum yang tersebut dalam nas, karena sama dua kejadian itu dalam ilah hukum ini. Menurut Syekh Khudori, kias adalah memperlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok asal kepada cabang, karena adanya pertautan ilat keduanya. Kemudian ada rukun kias. Ulama usul sepakat bahwa kias harus berpijak pada 4 rukun, yaitu yang pertama pokok atau asl. Sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nas, ini disebut dengan asal atau makis alaih atau musyabbah bih, yang artinya diserupai, disamai, tempat menyerupakan. Jadi asal ini adalah sesuatu yang telah ditemukan. Jadi asal ini hukumnya itu sudah ada di dalam Al-Quran. Disebut juga makis alaih atau musyabbah bih, yang artinya adalah yang diserupai atau disamai atau tempat untuk menyerupakan. Yang kedua adalah cabang, far'u, sesuatu yang belum ditemukan hukumnya secara jelas dalam nas, disebut dengan furu' atau makris atau musyabbah, yang artinya yang disamakan atau yang disebutkan. Jadi furu' itu sesuatu hukum yang belum ditetapkan atau belum tertulis di dalam nas atau Al-Quran. Jadi yang ketiga ada hukum pokok atau hukum asal, hukum yang telah ditentukan dalam nas pada asal, disebut dengan hukum asal, dan dikehendaki hukumnya berlaku untuk cabang. Jadi hukum pokok ini terdapat dalam asal. Kemudian yang terakhir adalah ilat. Ilat adalah alasan hukum yang terdapat pada asal dan terlihat pula pada furu'. Jadi ilat itu ada juga di asal, ada juga di furu' gitu hukumnya. Kemudian ada syarat kias. Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam menentukan suatu masalah. Jika tidak diperhatikan syarat-syaratnya, maka kias dipandang tidak sah. Jadi kalau syarat kias ini salah satunya tidak ada, dianggap tidak sah. Yang pertama adalah syarat pokok, yang kedua syarat cabang, yang ketiga syarat hukum pokok, yang keempat syarat ilah. Kemudian ada macam-macam kias juga. Yang pertama adalah kias aula, yaitu apa-apa yang ilat padanya mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'on lebih utama mendapatkan hukum tersebut daripada asal. Kemudian yang kedua adalah kias musawi, yaitu apa-apa yang ilat padanya mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un sama dengan asal untuk mendapatkan hukum. Yang ketiga ada kias dilalah atau kias dalalah, yaitu apa-apa yang ilat padanya menunjukkan kepada hukum tetapi tidak mewajibkannya. Yang keempat ada kias syabah, yaitu kias yang keadaan furu' padanya bolak-balik antara kedua asal, lalunya dihubungkan dengan asal yang lebih banyak bersamaan dengannya. Yang terakhir ada kias adnan, yaitu kias yang furu'nya lebih rendah kedudukannya daripada asal untuk mendapatkan hukum yang sama. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan selaku perwakilan dari kelompok 4 tentang materi hukum-hukum Islam yang disetujui, yaitu ijma' dan qiyas. Adapun setelah ini kita bisa berdiskusi bersama untuk menentukan dan untuk memahami dan membahas tentang materi ini. Mungkin itu saja. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.